tidak mengakui Yesus Kristus mati disalibkan. Betul. Gak nyambung. Itu dia. Aduh, kalah PK, menang debat. Kalau PKK. Aduh, ini sultannya pada kemana nih? Masa kita menang debat kalah PK nih, pada sultan pada kemana nih? Tap-tap layar guys, tap-tap layar ya. Lain ditanya, lain dijawab ya. Yang saya tanya, kenapa Paulus disebut iblis? Jawabannya itu keturunan Abraham. Oke. Nggak apa-apa teman-teman ya. Roh Kudus bekerja sama dengan iblis itu Matius 4 ayat 1. Dibaca dong ayatnya. Kenapa malu membaca ayat itu? Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saya membawa Oki ke Rum Bom-Bom untuk didebatkan dengan Bom-Bom. Itu saya bekerja sama dengan Pak Bom-Bom. Membawamu ke si Rum si Bom-Bom, misalnya kayak gitu. Masa logika semacam ini saja dia tidak paham? Ya. Nandar, oke begini ya. Saya bangsa manusia, engkau bangsa manusia. Saya punya nama Yonatan Nandar, engkau punya nama Bang Oki. Apakah kau dan saya ini sama? Tidak. Ya. Iblis itu dari golongan jin. Tetapi tidak semua jin itu adalah iblis. Oki adalah manusia. Tidak setiap manusia bernama Oki. Masa nalar begitu aja nggak jalan? Oki dari golongan manusia. Ya, Oki dari golongan manusia. Tidak setiap manusia bernama Oki. Sama. Iblis dari golongan jin. Tidak semuanya golongan jin itu bernama iblis. Yang dimaksud iblis di dalam Al-Quran dan syariat Islam adalah ajajil. Nih, saya tunjukkan ya. Menurut syariat Islam, ajajil adalah nama iblis sebelum membangkang. Sebelum diciptakannya Adam, ajajil pernah menjadi imam para malaikat, Sayyidul al-Malaikat, dan Hajin al-Jannah, bendahara surga, selama beberapa puluh ribu tahun sebelum membangkang kepada Allah. Di dalam agama Kristen, itu namanya Lucifer, malaikat terang. Ya, masa gini aja nggak paham? Saya ulangi, ajajil nama iblis sebelum dia membangkang perintah Allah sujud kepada Adam. Setelah membangkang kepada Allah, namanya iblis. Iblis inilah yang tidak akan pernah mati sampai hari kiamat. Sedangkan jin itu bisa mati. Makanya umat Islam jangan melempar air panas ke toilet, karena disitulah tempat jin, di tempat-tempat kotor. Ya, karena jin itu bisa mati. Masa membedakan hal yang semacam ini saja nggak mampu? Ya. Si Oki kalau bertanya itu nggak ada korelasinya dengan tema yang kita bahas, apa larinya kemana-mana. Baik, ya. Jadi di dalam Islam maupun di dalam ajaran Yahudi, Allah itu punya sekinah, ya, punya sekinah dia, punya singgasana. Makanya terima kasih Bang Joro, terima kasih semuanya, Bang Hap-Hap. Makanya di dalam Kejadian 1 ayat kedua, roh Allah melayang-layang di atas air. Jadi baik di dalam Islam maupun di dalam ajaran Yahudi, singgasananya Allah itu berada di atasnya air. Tetapi bukan air yang ada di bumi. Kalau di bumi itu, iblis itu singgasananya di laut. Nah, makanya Nyi Roro Kidul itu iblis. Nah, jadi sama dalam agama Yahudi, dalam agama Islam, singgasana Tuhan itu berada di atas air. Bukan air bumi. Oh, air. Tetapi air di Sidratul Muntaha. Oke. Kembali ke pertanyaan saya. Pertanyaan saya, ya kenapa Yesus menyebut Paulus sebagai iblis? Kenapa Yesus menyebut Paulus sebagai iblis? Karena di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat ke-1, Paulus adalah pembunuh mula-mula murid Yesus.
Dan ternyata di dalam 1 Korintus 4 ayat ke-15, si Paulus itulah bapa dari segala pendusta. Sama seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes berapa tadi? Yohanes 8 ayat ke-44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Tidak pernah ada manusia selain Yesus, ya, selain Tuhan, selain Allah yang menyebut dirinya sebagai bapa. Bubuk, oke. Kalah Sebentar debat, ya, teman-teman, kalah ya. PK. Bubuk, terima kasih teman-teman. Dipertahankan. Oke teman-teman, kita jawab dulu pertanyaan Nandar ya teman-teman ya. Kita jawab dulu pertanyaan Nandar di dalam satu. Waktunya diterima. Itu udah mulai. Oh, Jangan iya, panik, sudah. jangan panik. Sorry. Jangan panik. Ya, silakan. Ya, teman-teman kita jawab dulu ya di dalam apa tadi ya? Kita mulai di dalam Matius 4 ayat 11 ya, banyak sekali data Nandar ini yang ditunjukkannya. Matius 4 ayat yang ke-11. Oke. Dan itu oke. Matius 11. Ini Matius 4 ayat 11 kan? Yang Nandar bukakan? Ayat 1 ke-14. Ya, Nandar, kita bukakannya Nandar ya. Matius 4 ayat yang ke-1. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nandar, sebentar waktu saya. Nandar, sejak kapan di sini Roh Kudus itu bekerja sama dengan iblis? Di sini Tuhan Yesus itu malah dibawa ke padang gurun itu dipimpin oleh Roh Kudus, Bang Nandar. Makanya setelah itu lihat, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Hah? Mana datanya? Sejak kapan iblis itu bekerja sama? Sejak kapan iblis bekerja sama dengan Roh Kudus? Lihat dong ayat terakhirnya, ayat yang ke-11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Makanya karena Yesus dipimpin oleh Roh Kudus, Bang Nandar, Tuhan Yesus tidak kalah di dalam pencobaan itu. Sedangkan Adam yang pertama itu kalah oleh pencobaan iblis. Dan Tuhan Yesus sebagai Adam yang kedua itu tidak kalah dengan pencobaan iblis. Bang Nandar, sejak kapan di situ bekerja sama antara iblis dan Roh Kudus? Itu ya teman-teman ya. Nah terus teman-teman, Nandar tadi bawakan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44 ya teman-teman ya. Yohanes 8 ini yang menjadi dalil Nandar. Yohanes 8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup. Lihat Nandar, bapakmu di situ menggunakan B-nya apa Nandar? B-nya huruf kecil. Makanya lihat perikopnya, itu sedang berbicara tentang apa Bang Nandar? Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah, yang tidak berasal dari Bapa Sang Sumber, yang tidak mengakui Yesus itu disalibkan. Maka iblislah yang menjadi bapaknya. Betul. Datanya betul. Itu. Nah jadi semua sudah ditanggapi ya teman-teman. Nah terus Nandar, sebentar waktu saya Nandar, jangan dipotong ya. Nandar tadi bilang teman-teman, tidak ada korelasinya Ki pertanyaanmu jin dan iblis. Yang saya tanya dengan Nandar, jin itu kan iblis itu kan golongannya jin, salah satunya. Nah ketika kalian itu bersaudara dengan jin, berarti salah satu golongan di dalamnya adalah iblis. Memang Nandar ini teman-teman, Nandar ini ya teman-teman ya, kalau berdiskusi itu memang loncat-loncat. Karena apa? Tidak mampu menjawab. Nah terus masalah arsinya Allah, sekarang saya mau tanggapi. Ya kalau kita lihat di dalam surat Hud ayat yang ke-11, ya di dalam Quran 11 ayat yang ke-7, Quran 11 ayat yang ke-7. Kita bacakan. Dialah yang telah diciptakan langit dan bumi dalam nama saya, serta itu sebelum itu arsinya di atas air. Tunjukkan saya data kalau air di situ bukan air yang ada di bumi.
Ya, terus di dalam Sahih Muslim 5032, di sini air yang ada di bumi. Tunjukkan saya pakai data dan dalil. Jangan pakai asumsimu. Ya, saya bukakan di dalam Sahih Muslim 5032. 5032, teman-teman. Sebentar ya. Iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu ia mengirim bala tentaranya. Nandar, tunjukkan saya kalau air di sini adalah air yang ada di bumi, pakai data dan dalil. Terus kalau di dalam surat Hud ayat yang ke-7 itu bukan di bumi, pakai data dan dalil ya Nandar ya. Tolong berikan saya perbedaannya ya, pakai data dan dalil ya. Baik. Oke. Inilah, kamu kalau mau debat dengan saya belajar Islam dulu, nanti kalah lagi. Kalah PK, kalah debat. 5. Nah, ini harus teman-teman perhatikan ya. Saya dan Oki adalah manusia. Saya namanya Nandar, ini adalah Oki, sama-sama manusia. Oki Kristen, Nandar Islam. Ya, jin juga ada Islam, ada yang kafir. Ada jin muslim, ada jin kafir. Iblis adalah nama bagi jin yang membangkang perintah Allah. Dulu dia itu namanya Ajajil. Ajajil dari golongan jin. Setelah dia membangkang namanya iblis. Ya, Ajajil adalah golongan jin, tetapi tidak setiap jin itu adalah iblis. Jeder. Masa gini aja gak paham? Kalau jin itu umum, ada jin kafir, ada jin muslim. Kalau iblis adalah nama pribadi ya dari golongan jin yang dulu membangkang perintah Allah. Dalam agama Kristen namanya Lucifer. Dalam agama Islam namanya Ajajil. Masa gini aja nggak paham? Ya, terus yang kedua, sekarang saya tanya kepada kamu, saya jawab dulu lah pertanyaan kamu. Kalau singgasananya Allah, ya, singgasananya Allah itu Arasy yang agung, laisa kamitslihi syai'un, itu berada di atas langit ketujuh, ya. Makanya Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu bukan ke bumi. Isra dan Mi'raj itu ke langit. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini aja sudah dalil, sudah sangat jelas. Sedangkan singgasana iblis itu di laut bumi, ya, bukan di air, di langit. Orang tugasnya iblis itu adalah menyesatkan manusia, masa dia di atas sana ngawur aja. Aduh, oke. Makanya ya orang-orang Jawa menyebutnya Ratu Kidul. Ratu Kidul lah, itulah yang disebut iblis. Oke, ini logika yang sangat bisa dipahami ya kalau kamu mau paham sebetulnya. Sekarang saya tanya kepada Anda ya, untuk membuktikan kalau Roh Kudus itu bekerja sama dengan iblis. Saya tanya kepada kamu. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicoba iblis. Sekarang saya tanya, yang datang untuk gini. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicoba iblis. Sekarang saya tanya, yang mendatangi itu iblis atau Yesus? Yang datang untuk dicoba itu iblis atau Yesus? Atau gini, yang menemui itu iblis atau Yesus? Kan Yesus. Yesus yang dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk bertemu iblis. Bukan iblis yang dibawa ke padang gurun untuk bertemu dengan Yesus. Seandainya Roh Kudusmu tidak membawa Yesus ke padang gurun, gak ada terjadi pencobaan. Ternyata pencobaan itu adalah skenario dari Roh Kudus agar Yesus dicobai. Coba kalau Roh Kudusnya tidak membawa Yesus ke padang gurun, tidak akan terjadi. Makanya simpulannya adalah kalau Yesus tidak dibawa ke padang gurun, tidak mungkin bertemu dengan iblis. Pertanyaan saya, yang membawa Yesus ke padang gurun itu siapa? Hah?
Roh Kudus. Makanya saya katakan simpulannya adalah Roh Kudus bekerja sama dengan iblis. Karena kalau Roh Kudus, kenapa Roh Kudus malah membawa Yesus ke padang gurun? Kenapa dia nggak membawa ke Yerusalem? Kenapa dia nggak membawa ke Betseba? Kenapa ke padang gurun? Coba. Bukannya ditolong untuk menghindari iblis, malah dia Roh Kudus membawa Yesus sengaja bertemu dengan iblis. Saya tanya, Yesus yang menemui iblis atau iblis yang menemui Yesus? Saya tanya ya. Pertanyaan saya singkat, jelas, padat. Yang bertemu apa? Yang mendatangi itu Yesus atau iblis? Yang mendatangi itu adalah Yesus atau iblis? Yang mendatangi untuk bertemu itu adalah iblis atau Yesus? Kalau ternyata Yesus yang mendatangi iblis, berarti Roh Kudus bekerja sama dengan iblis. Itu simpulannya. Itu konklusinya. Karena kalau tidak dibawa oleh Roh Kudus, maka tidak akan terjadi pencobaan. Kalau terjadi pencobaan, karena Roh Kuduslah yang menemui Yesus kepada iblis. Siapa yang mendatangi untuk dicobai, Yesus atau iblis? Jeder. Kalah PK, kalah debat. Pasti jawabannya kemana-mana. Oke, teman-teman. Ya, kita jawab dulu teman-teman. Ya, bobok. Kita gunakan logikal falasinya Nandar. Oke, ketika Nandar menyampaikan kalau Roh Kudus itu bekerja sama dengan iblis di padang gurun untuk mencobai Tuhan Yesus, harusnya iblis menang dong di situ. Karena apa? Dia bekerja sama dengan Roh Kudus. Tapi apa? Langsung terdiam kan? Iblis meninggalkan. Dan Tuhan Yesus menang atas pencobaan itu. Karena Adam yang pertama kalah dalam pencobaan, Tuhan Yesus menang dalam pencobaan itu, Nandar. Nah, Nandar, sebentar. Gua diam karena waktu lu. Oke, bukan terdiam langsung. Ya emang waktu lu. Lanjut. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicoba iblis. Lihat ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yang datang siapa, Nandar? Lihat ayat ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, diperintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ketika Nandar ini memaksakan kalau di situ Roh Kudus bekerja sama dengan iblis, harusnya Tuhan Yesus kalah dalam percobaan itu, Nandar. Tetapi apa? Tuhan Yesus menang. Karena apa? Tuhan Yesus dibimbing oleh Roh Kudus. Sesederhana itu, sesimpel itu, Nandar. Ya teman-teman, berkali-kali saya sampaikan ya, inilah Nandar. Ketika dia ditanya tidak mampu menjawab, dia akan memutar-mutar ke sana kemari tentang jin dan iblis tadi. Sebentar saya tunjukkan dengan Nandar. Oke, sekarang saya bacakan Nandar ya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian bersih tinja dengan menggunakan kotoran hewan dan tulang. Jelas di sini, Nandar. Beristinja dengan kotoran hewan dan tulang. Kalau kita lihat, kotoran hewan dan tulang ini di dalam iman Nandar ini makanan apa? Makanan jin dan setan. Terus Nandar mau membedakan, di sini ada jin kafir, ada jin yang Islam. Nandar, ini baca. Janganlah kalian beristinja dengan menggunakan kotoran hewan dan tulang, karena sesungguhnya ia adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Kalau kita lihat, kotoran hewan dan tulang ini makanan apa? Dalam Islam, tulang dan kotoran hewan, terutama yang sering dianggap sebagai makanan jin dan setan. Saya bilang teman-teman, Nandar ini kok ingin dibeda-bedakannya dengan ada yang jin kafir, jelas-jelas di situ loh tertulis. Itu merujuk kepada siapa, Nandar?
orang-orang yang beristinja Nanda dengan menggunakan kotoran hewan dan tulang. Makanya ada peringatan, janganlah kalian beristinja dengan menggunakan kotoran hewan dan tulang, karena sesungguhnya ia adalah makanan jin, saudara kalian dari bangsa jin. Nandar. Nah terus kalau Nandar tidak mengaku itu, oke, saya tambahkan satu data lagi Nandar. Saya tambahkan satu data lagi di dalam Sahih Bukhari 1898. Sahih Bukhari 1898. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita tunjukkan teman-teman. Bukhari 1898. Sebentar, kita bukakan datanya teman-teman. Bukhari 1898. Terima kasih banyak Bang Pargot, terima kasih banyak. Oke, kita bukakan datanya Nandar. Karena ini panjang tapi ini tidak merubah arti, kita bacakan langsung di tengah. Dia adalah Saifiyah. Sofyan yang beranggapan, beliau berkata, ini adalah Safiyah, sesungguhnya setan berjalan pada diri manusia lewat aliran darah. Bahkan ada di dalam aliran darah Nandar. Ada. Silakan dibantah Nandar pakai data dan dalil. Terima kasih, kalah debat, menang PK. Kalah debat, kalah PK, itu yang tepat Nandar. Terima kasih yang udah support ya teman-teman ya. Aduh, teman-teman, oke. Ya. Terima. Ditanya apa, jawabannya kemana-mana. Oke, kita lihat nih ya. Nih teman-teman, si Oki ini kalau baca hadis suka memplesetkan nih. Ya tadi aku baca ini dulu ya. Ini di dalam sebuah hadis yang sahih ya. Inna iblisa yad'u arsyahu alal ma'i thumma yab'atsu saroyahu. Oke, kita lihat deh. Sesungguhnya singgasana iblis berada di atas laut jeder. Nah, itu baca makanya bahasa Arabnya, lu baca terjemahan. Beda. Kalau gua baca kitab lu pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa Yunani, lu baca hadis pakai bahasa terjemahan. Ternyata singgasana iblis di atas laut jeder. Kalau di atas laut ya di bumi lah, mana ada laut di angkasa. Oke, kamu salah lawan Oki ya. Belajar dulu ya Dek ya Bang ya. Oke. Dia ngomong apa lagi tadi? Gua kasih improvisasi, gua kasih analogi. Nandar alumni UIN Sunan Ampel Surabaya. Ya, Nandar alumni UIN Sunan Ampel Surabaya jurusan hukum. Ya kan? Oki alumni UIN Sunan Ampel Surabaya jurusan siasah jinayah. Sama-sama kita dari alumni UIN Sunan Ampel Surabaya misalkan. Nama kamu Oki, nama saya adalah Nandar. Hadis yang kau baca tadi yang tentang jin makan kotoran itu bukan iblis. Sekarang saya tanya, itu tuh iblis tertulis iblis atau jin? Itu kan golongan jin Nandar, iblis kan golongan jin. Ya iblis itu nama, masalahnya. Di situ tertulisnya iblis atau jin? Ayo, bingung kan? Kecuali tertulisnya adalah iblis. Ternyata tertulisnya jin. Kalau jin itu ada jin kafir, ada jin muslim. Sama, contoh mahasiswa juga. Mahasiswa UIN itu ada yang muslim, ada yang kafir. Sedangkan Nandar itu nama seorang apologet muslim. Sama, jin, iblis memang dari golongan jin. Tetapi jin adalah Beelzebul kalau dalam agama kamu. Tahu nggak Beelzebul itu apa? Raja jin. Itulah Beelzebul yang disebut dengan Lucifer. Nama iblis sebelum dia membangkang adalah Ajajil. Jadi yang makan kotoran-kotoran itu bukanlah iblis. Oke, makan babi. Nandar nggak makan babi. Kenapa Nandar nggak makan babi? Saya muslim. Jin-jin yang kelas bawah makannya kotoran, makannya tulang. Kalau iblis beda lagi makanannya. Sekarang saya minta
tunjukkan hadisnya kalau iblis itu makan kotoran dan makan tulang. Tertulis iblis ya, bukan jin ya. Di mana? Karena kalau jin itu sifatnya umum, mengacu kepada selain daripada iblis. Jeder. Pertanyaan saya, yang menemui untuk dicobai itu Yesus atau iblis? Nggak dijawab ya, nggak dijawab. Oke, kita kan berbicara nih, kita berbicara peran iblis di dalam agama. Peran iblis di dalam agama Kristen adalah bekerja sama dengan Roh Kudus. Indikatornya apa? Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kita tidak berbicara apakah pencobaan itu berhasil atau tidak. Kita berbicara peran, ingat ya kan? Kan oke yang nantang saya, peran iblis di dalam agama. Peran iblis di dalam agama Kristen bekerja sama dengan Roh Kudus. Bekerja sama untuk apa? Mencobai iblis. Pertanyaan saya, mungkinkah Yesus dicobai kalau Yesus tidak dibawa oleh iblis? Mohon maaf. Mungkinkah Yesus dicobai iblis kalau tidak dibawa oleh Roh Kudus? Sekarang saya tanya, pertanyaan saya sekarang saya ganti. Mungkinkah ada percobaan atau pencobaan kalau Yesus tidak dibawa oleh Roh Kudus kepada iblis? Pertanyaan saya. Jangan kabur. Jangan kau lari kemana-mana. Mungkinkah ada pencobaan kalau Roh Kudus tidak membawa Yesus kepada iblis? Kan ayatnya membawa kepada gurun pasir bertemu dengan iblis. Pertanyaan saya, akankah ada pencobaan kalau Yesus tidak dibawa oleh iblis? Jeder. Kalah PK, kalah debat. Oke, nggak teman-teman. bisa ngeles sama saya mah. Oke. Ibrani, Yunani, Arabik, mantap pokoknya mah Nandar mah. Iya, waktu saya. Ya teman-teman, inilah pertanyaan Nandar. Nandar tadi selalu bilang ya teman-teman ya, kalau di situ iblis bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita gunakan analogi dan akal sehat kita. Kalau memang iblis dan Roh Kudus di situ bekerja sama, harusnya Tuhan Yesus itu kalah seperti Adam yang pertama. Tetapi apa Nandar? Tuhan Yesus itu menang. Melewati segala pencobaan itu Nandar. Jadi tidak ada di situ iblis itu bekerja sama dengan Roh Kudus. Yonatan Nandar, pahami? Kalau saya misalnya ya, saya bekerja sama dengan Nandar berdiskusi untuk mengalahkan Nabi Rong gitu. Karena kita bekerja sama makanya Nabi Rong kalah. Gitu. Kelas ecek-ecek dijadikan kelas ecek-ecek dijadikan contoh ya melawan Bambang Nursena gitu. Waktu saya jangan ini, jangan kejang-kejang. Ya jadi logika Nandar itu udah nggak nyambung teman-teman. Dan kita teman-teman tidak butuh data dan dalil yang bercocok logi untuk mengatakan apa yang tertulis di dalam iman Nandar. Tapi kalau Nandar itu butuh cocok logi. Coba sebutkan saya, di mana di situ tertulis iblis bekerja sama dengan Roh Kudus? Mana? Ya, lihat ayat ketiganya. Maka datanglah si pencoba. Di situ iblis datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Tetapi apa Nandar? Tuhan Yesus mampu melewati segala sesuatunya. Dan Tuhan Yesus tidak kalah di dalam pencobaan itu. Tidak seperti Adam yang pertama yang kalah dengan pencobaan iblis. Simple ya teman-teman. Makanya lihat di ayat yang ke-11-nya. Lalu iblis meninggalkan dia dengan apa? Dengan kekalahan. Dia tidak sanggup mencobai Tuhan Yesus. Ya Nandar ya. Itu. Nah teman-teman, Nandar tadi bilang, adakah di situ perkataan? Adakah di situ perkataan kalau di situ makanan iblis? Nandar. Makanya saya bilang Nandar ini melebih-lebihkan ya. Di situ jelas-jelas tertulis beristinja dengan kotoran hewan. Itu adalah makanan siapa Nandar? Itu adalah makanan iblis. Nah, Nandar tidak mengakui kalau iblis yang ditulis di situ, teman-teman, karena di situ tertulisnya jin. Saya akui itu. Di situ tertulisnya jin, betul. Betul itu. Itu tertulisnya jin. Tapi jangan dilupakan, iblis itu adalah golongan dari jin. Female voice. Iblis. Male voice. Lolly voice. Sebentar. Salah. Sebentar guys. Suara gak jelas kayak robot.
Nggak ada suara, kayak robot. Tes. Ya, Nandar jangan salah pahami di situ. Iblis itu adalah golongan dari jin. Itu yang pertama. Yang kedua, Nandar bilang tadi dengan tegas, di mana ada laut di angkasa? Di mana ada laut di angkasa? Sekarang saya tunjukkan datanya. Di dalam Sahih Bukhari 3082. Sahih Bukhari, Pak Agus Ibrahim, terima kasih. Bang Labu, Papa Jo, terima kasih. Ya, Sahih Bukhari 3082. Adapun tanda pertama hari kiamat adalah api yang muncul dari akan menggiring manusia dari timur menuju barat. Dan adapun makanan pertama penduduk surga adalah hati ikan paus. Nah, kalau Nandar bilang nanti nggak ada laut, terus hati ikan pausnya dapat di mana? Kita sama-sama tahu teman-teman, ikan paus itu hidupnya di laut. Emang ikan paus hidupnya di mana? Di sungai. Nah kan kabur kan, menghubungkan ulang, langsung menghubungkan ulang. Saya bilang kan, langsung menghubungkan ulang teman-teman. Nah, ya sekarang saya tanya dengan Nandar, kalau memang tidak ada, terus hati ikan pausnya dapat di mana? Ikan paus itu hidupnya di mana? Makanan pertama penduduk surga adalah hati ikan paus. Terus Nandar tidak menanggapi teman-teman, kenapa di dalam darahnya itu mengalir aliran darah setan? Kenapa tidak ditanggapi Nandar? Kenapa tidak ditanggapi? Nandar mau membantah lagi hadis Bukhari yang saya bawakan. Kalau makanan pertama makanan pertama penduduk surga itu adalah hati ikan paus. Terus hati ikan pausnya dapat di mana? Kalau nggak ada laut di sana Nandar? Kalah debat, kalah PK. Sebentar waktu saya. Apa diekspor dari dunia ini ke surga nanti? Silakan Nandar, terdiam kan? Oke, ini sudah gua jelaskan beberapa kali teman-teman ya. Ini memang hanya untuk orang yang pintar. Hanya orang pintar ya. Sudah saya berulang kali jelaskan. Jin belum tentu iblis. Jin itu belum tentu iblis karena jin itu adalah umum. Kalau iblis adalah nama salah satu jenis jin yang membangkang perintah Allah, disebutnya ajajil. Setelah membangkang disebut iblis. Paham apa enggak sih? Makanya saya tanya, Bang Oki, yang makan kotoran dan tulang itu tertulisnya jin apa iblis? Nggak ada Bang, tertulis iblis, tertulisnya jin, berarti bukan. Karena Anda sudah mengakui, di situ tertulisnya iblis atau jin. Hanya Anda membacanya iblis, padahal tulisannya jin. Ya, tulisannya jin, dibacanya iblis. Kenapa sih nggak jujur? Kan ada lagunya dari Ariel Noah. Jujurlah padaku bila kau tak sanggup jawab. Membedakan jin dan iblis saja tidak sanggup. Sekali lagi saya ultimatum. Jin, iblis adalah salah satu jenis jin yang membangkang perintah Allah ketika disuruh bersujud kepada Adam. Iblis tidak akan pernah mati selama-lamanya sampai hari kiamat. Sedangkan jin itu bisa mati. Paham nggak sampai sini? Coba kau cari di Google, di Meta EA, di AI, di EA. Semua kalau kita mau mencari kebenaran pasti ketemu itu jawabannya. Ya. Pertanyaan saya tidak dijawab. Oki, yang saya kasihi, yang Oki yang nantang debat tema ini siapa? Ini kan Oki toh. Nih. Ini kan Oki tuh. Nah, dia blokir saya teman-teman tuh. Gara-gara kalah debat blokir saya tuh, nggak ada fotonya tuh. Nah, di sini teman-teman lihat nih. Ya. Oke, kita lihat gedein dulu nih. Ini kan ini Oki nih. Peran iblis dalam agama kan. Oki menantang saya debat peran iblis dalam agama. Makanya saya tanya, saya nggak bertanya, Bang Oki, apakah iblis berhasil mencoba Yesus? Saya nggak bertanya tentang berhasil atau tidak. Yang saya tanya, yang menemui itu adalah Yesus atau iblis? Yang mereka bertemu itu yang mendatangi duluan itu iblis atau Yesus, saya tanya.
Ini logika sederhana Bang Ajlen. Terima kasih. Ayo bunga-bunganya di ini. Saya tanya kepada Anda, yang mendatangi itu Yesus atau iblis untuk bertemu itu? Saya tanya ya. Yang mendatangi itu iblis atau Yesus? Kalau Yesus yang mendatangi, berarti Roh Kudus bekerja sama dengan iblis. Kecuali kalau iblis yang datang-datang kepada Yesus, tiba-tiba dia datang kepada Yesus, berarti tidak ada konspirasi antara iblis dengan Roh Kudus. Lah ayatnya oke, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Seandainya Roh Kudus tidak membawa Yesus ke padang gurun, tentu tidak ada pencobaan. Ini kan temanya sudah sungguh sangat jelas. Temanya ini Bang. Temanya ini loh. Peran iblis dalam agama. Pertanyaan saya, yang mendatangi duluan itu iblis atau Yesus? Ini akan ketahuan nih. Ya, dalam hukum pidana itu ini namanya apa ya? Penemuan hukum.